Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dari kami, keluarga misterius. Semoga kita dan kalian semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melakukan apapun. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari Pesugihan. Dan di cerita ini nama dan tempatnya sudah kami samarkan semua. Tak perlu lama-lama, mari kita masuk dalam ceritanya. Di kesempatan ini saya akan menceritakan tentang kisah misteri yang berjudul Demi mendapatkan kekayaan, pria ini rela berkencan dengan Nyi Puspo Cempoko. Bagaimana ceritanya? Kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Wajah Tejo terlihat sedih, sebagaimana anak kucing yang kehilangan induknya. Kitomo hanya menyimak apa yang dituturkan oleh pasiennya ini. Aku kepengen kawin sama Nyi Puspo Cempoko, Mbah, ujar Tejo dengan mantap. Tejo nekat pergi menemui Kitomo karena tidak memiliki jalan lain. Dalam 6 bulan terakhir, toko barang elektronik miliknya sepi pengunjung. Hal ini tentu saja mempengaruhi pendapatannya, yang kemudian berimbas kepada upah 4 orang pegawainya. Tejo tidak kuasa memecat karyawan-karyawan yang memiliki etos kerja serta dedikasi itu, terkhusus kepada Sari, karyawan perempuan satu-satunya. Tejo tidak kuasa memecat karyawan-karyawan yang memiliki etos kerja serta dedikasi itu, terkhusus kepada Sari, yaitu karyawan perempuan satu-satunya. Tejo tidak kuasa memecat Sari bukan hanya karena Sari jujur dan cekatan dalam piawai mengatur kasir dan keuangan. Diam-diam Tejo berharap hubungannya dengan Sari lebih dari sekedar bos dengan pegawai. Tejo juga tidak ingin memikul rasa malu yang mungkin bisa saja harus dibawa hingga ke liang lahat. Ia tidak ingin dianggap sebagai orang gagal oleh keluarga besarnya, akibat betapa ambisiusnya Tejo untuk menjadi pengusaha saat itu. Demi merintis usaha, ia nekat berhenti kuliah, yang tentu saja ditentang oleh kedua orang tuanya. Sebelumnya Tejo sudah berusaha untuk mempertahankan toko barang elektroniknya dengan cara meminjam sejumlah uang kepada bank. Tapi sekarang ia malah ketar-ketir akibat tidak bisa melunasi hutang tersebut. Berkat informasi dari salah satu kerabatnya, ia nekat untuk melakukan pesugihan Nyi Puspo Cempoko. Bagaimana? Kamu sudah siap menjadi bujang selamanya? Tanya Kitomo serius. Maksudnya Ki? Tanya Tejo heran. Pesugihan ini mengharuskan kamu untuk menjalin hubungan dengan Nyi Puspo Cempoko, sebagaimana menjalin hubungan dengan perempuan pada umumnya, tukas Kitomo. Tejo berpikir sejenak meskipun tidak ada pilihan lain selain menyetujui syarat yang dijelaskan oleh Kitomo. Demi mendapatkan kekayaan, ia harus menjalin hubungan dengan Nyi Puspo Cempoko di sisa umurnya, termasuk juga dalam urusan ranjang. Yang harus kamu lakukan adalah mempersiapkan sebuah kamar khusus untuknya. Sediakan juga kembang, jajanan pasar, kelapa hijau, menyan dan madu, ucap Kitomo. 5 hari setelah menemukan Kitomo, Tejo mempersiapkan semua yang diperlukan untuk memulai kencan pertama dengan Nyi Puspo Cempoko. Tidak sulit untuk mencari semua kebutuhan yang disebutkan oleh Kitomo di pasar. Adapun Tejo mempergunakan kamar kosong yang ada di belakang tokonya sebagai tempat untuk mereka bertemu. Di malam Jumat Kliwon, Tejo sudah duduk di tepian ranjang. Kamar tersebut sudah rapi,
dipenuhi wewangian kembang dan diselimuti oleh temaram cahaya lilin. Suasana yang menandakan kesan romantis itu tetap saja tidak menghilangkan rasa takut Tejo, karena sebentar lagi ia harus melepas keperjakaannya dengan makhluk gaib. Ia sudah siap atas apa yang terjadi malam ini, namun pikirannya tetap saja tidak beranjak dari Sari. Sejujurnya ia begitu sangat menyayangi Sari. Hanya saja jatuh miskin dan rusaknya harga diri merupakan hal-hal yang lebih mengerikan untuknya saat ini. Saat sedang memikirkan Sari, tiba-tiba saja kasur menjadi terasa lebih berat, seakan-akan ada orang lain yang naik ke atasnya. Tejo menarik nafas dalam-dalam, membuangnya perlahan, lalu memberanikan diri untuk membalikan badan. Tejo berpikir Nyi Puspo Cemboko memiliki wujud seperti nenek-nenek atau kuntilanak, tapi yang ada di hadapannya adalah seorang wanita cantik yang berbaring dengan tatapan menggoda. Tejo tidak pernah melihat perempuan secantik ini di dalam hidupnya. Perasaan campur aduk yang bergejolak di dalam diri Tejo ketika melihat Nyi Puspo Cemboko meluruhkan semua masalah yang ada di pikirannya, termasuk Sari yang ia pikirkan beberapa detik sebelumnya. Nyi Puspo Cemboko tidak berkata apapun, begitupun juga dengan si Tejo. Tejo mendekati makhluk gaib itu secara pelan-pelan, lalu melakukan apa yang harus dilakukan demi mendapatkan kekayaan. Ritual klinik yang diperintahkan oleh Kitomo membuahkan hasil. Selepas kencan pertama, pelanggan tiba-tiba toko elektroniknya hampir setiap hari dipenuhi pelanggan. Bisnis berjalan lebih baik dari sebelumnya, sehingga Tejo tidak perlu memecat karyawan-karyawannya. Tejo mendapatkan bukti yang nyata dari pesugihan itu, sehingga membuatnya menjadi semakin rajin, bahkan menikmati setiap waktu kencannya dengan Nyi Puspo Cemboko. Maka dari itu Tejo selalu pulang lebih larut agar bisa bertemu dengan kekasih beda alamnya itu. Malam itu hanya ada Tejo dan Sari. Sari baru saja merapikan pembukuan dan uang yang semakin banyak, dan Tejo sedang mengambil nafas setelah merapikan barang-barang baru. Sari, berhubung sudah larut, kamu pulang sama saya saja ya. Kebetulan aku malam ini lewat daerah rumah kamu, tawar si Tejo. Iya mas, baik, jawab Sari. Baru saja mereka mengenakan jaket dan menenteng tas masing-masing, hujan deras turun tanpa aba-aba. Sari dan Tejo mengisi waktu menunggu dengan membicarakan berbagai macam hal, mulai dari urusan pekerjaan hingga berita-berita yang sedang heboh di masyarakat saat ini. Mereka menikmati setiap bahasan yang dilontarkan. Sesekali keduanya tertawa-tawa kecil, meskipun pada akhirnya mereka terdampar pada keheningan masing-masing saat kehabisan bahan percakapan. Sari hanya memandangi telepon selulernya dengan jari yang terus bergerak pada layar. Tejo diam-diam memperhatikan Sari yang sedang fokus dan sesekali tertawa kecil. Sari sangat terlihat lebih cantik malam itu. Karenanya jantung Tejo berdegup lebih cepat. Ia tidak kuasa untuk menahan perasaan yang selama ini ia pendam. Sari, saya mau bicara sesuatu sama kamu, ujar si Tejo. Iya mas, apa? Sari mengalihkan pandangannya dari telepon ke wajah Tejo. Tatapan mata Sari membuat Tejo semakin tidak karuan.
Yang ada di pikirannya adalah bagaimana cara menyampaikan perasaan yang ia miliki tanpa terlihat konyol. Mungkin bakal kedengaran aneh, tapi saya suka sama kamu, Sar, ujar Tejo tanpa ragu-ragu sambil mendekatkan wajahnya ke hadapan Sari. Wajah Sari yang selalu terlihat tenang tiba-tiba seperti tersengat listrik. Tejo diam saja menunggu Sari memberi respon. Aku juga, Mas," jawab Sari dengan gugup. Sekarang giliran Tejo yang seperti tersengat listrik. Hanya saja dengan voltase yang lebih besar. Ia kaget bukan kepalang mendapati orang yang selama ini ia sukai memiliki perasaan yang sama dengannya. Tejo tiba-tiba semakin mendekatkan tubuhnya kepada Sari yang sedari tadi diam seperti patung. Entah apa yang ada di pikiran Tejo ketika ia tiba-tiba memegang dagu Sari dengan lembut sembari menatap matanya dalam-dalam. Bibir Sari bergetar akibat nafasnya yang menjadi berat. Telapak tangannya yang lembut mendarat di pipi Tejo. Mendapat respon seperti itu, Tejo spontan menggenggam pergelangan tangan Sari lalu menariknya ke kamar belakang. Keduanya memadu kasih di balik hujan. Namun keesokan paginya Agus, karyawannya Tejo, dibuat bingung. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi, tapi toko elektronik tempat ia bekerja masih tertutup rapat. "Gus, ini kok masih tutup?" tanya Zainal, rekan kerjanya yang baru saja datang. "Tidak tahu, Jai, aku juga baru datang," jawab Agus. Dengan penuh perasaan sungkan, Zainal berinisiatif menelpon bosnya yang biasa datang lebih dulu untuk membuka toko. Panggilan terhubung, namun ia mendengar bunyi suara telepon seluler dari dalam toko. Keduanya semakin merasa heran untuk memecahkan rasa penasaran. Zainal membuka toko dengan kunci cadangan yang ia simpan untuk berjaga-jaga. Di dalam terdapat buah tas yang salah satunya tergeletak di atas meja kasir. Baik Zainal maupun Agus mengenali tas-tas tersebut dengan baik. "Mas Tejo, Mbak Sari," Agus mencoba memanggil, tapi hanya ada keheningan di dalam toko itu. Karena semakin kebingungan, mereka berdua mulai mencari Sari dan Tejo ke belakang toko. Setelah mencari ke beberapa ruangan, Zainal dan Agus masih belum menemukan keberadaan mereka. Hingga mereka melihat kamar belakang berada dalam keadaan tidak tergembok. Dugaan mereka berdua benar. Dua orang yang mereka cari ada di dalam kamar. Tapi mereka tidak menduga bahwa dua orang yang mereka cari ini berada di atas kasur dalam keadaan bertumbuk tanpa busana, dengan lidah yang menjulur serta bola mata yang seakan ingin keluar dari tengkorak mereka. Ternyata Tejo dan Sari sudah meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Itu adalah akibat dari membuat sakit hati Nyi Puspo Cempoko. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.